Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Maula dengan NIM akhir 174 dari kelas 2D. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai psikologi perkembangan pada dewasa awal, hubungannya dengan lingkungan sosial. Menurut Harlock, masa dewasa awal dimulai pada usia 18 sampai dengan 40 tahun. Perkembangan sosial pada masa ini merupakan puncak dari perkembangan sosial masa dewasa yang ditandai dengan beralihnya pandangan egosentris menjadi sikap yang lebih empati. Pada masa ini juga, penentuan relasi sangat memegang peranan yang penting. Masa dewasa awal ditandai dengan serangkaian tugas perkembangan sosial yang harus dicapai individu untuk berkembang secara sehat tentunya. Tugas-tugas ini mencerminkan kematangan dalam hubungan sosial dan kemampuan menjalani peran sosial yang baru. Menurut Havikers, tugas perkembangan dewasa awal yaitu yang pertama, memilih teman bergaul sebagai calon suami atau istri. Individu dewasa muda mengalami peningkatan kematangan fisiologis atau seksual yang membuat mereka siap untuk menjalankan tugas reproduksi, yaitu mampu berhubungan seksual dengan lawan jenis. Mereka mulai mencari pasangan untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka. Dan mereka pastinya punya kriteria atau tipe sendiri ya dalam memilih pasangan. Kayak contohnya dari segi usia, pendidikan, pekerjaan, ataupun suku bangsa. Yang kedua, belajar hidup dalam keluarga. Setelah mereka menikah, mereka akan berusaha untuk mengelola rumah tangganya dengan sebaik-baiknya. Mereka berkomitmen untuk membentuk, membina, dan mengembangkan kehidupan rumah tangga demi mencapai kebahagiaan. Nah, apalagi kalau setelah menikah, kemudian punya anak, mereka juga memiliki kewajiban untuk mendidik dan membesarkan anak. Selain itu, setelah menikah, mereka tetap harus menjalin hubungan baik dengan kedua orang tuanya ataupun saudara-saudaranya yang lain. Yang ketiga, bekerja dalam suatu jabatan. Setelah menyelesaikan pendidikan formal di tingkat SMA, akademi, ataupun universitas, umumnya individu dewasa muda mulai memasuki dunia kerja untuk menerapkan ilmu dan keterampilan yang telah mereka peroleh. Mereka berusaha untuk menekuni karir yang sesuai dengan minat dan bakat mereka, serta untuk memastikan masa depan keuangan yang stabil. Tapi nggak jarang juga mereka bekerja di bidang yang mungkin nggak sesuai sama minat dan bakat mereka. Selanjutnya yang keempat, bertanggung jawab sebagai warga negara secara layak. Yang pertama, mengurus dan memiliki surat-surat kewarganegaraan. Contohnya itu kayak KTP, SIM, paspor, dan lain-lain. Yang kedua, membayar pajak. Yang ketiga, menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengendalikan diri agar tidak tercela di mata masyarakat. Kemudian, mampu menyesuaikan diri dalam pergaulan sosial di masyarakat. Contohnya itu, ikut kegiatan gotong royong dan juga kerja bakti. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu memperoleh kelompok sosial yang seirama dengan nilai-nilai pahamnya. Masa dewasa awal juga ditandai dengan pembentukan kelompok-kelompok yang mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh individu. Salah satu contohnya adalah pembentukan ikatan yang sesuai dengan profesi dan keahlian yang dimiliki. Kemudian selanjutnya ada masalah perkembangan. Di masa dewasa awal ini, terdapat masalah perkembangan yang dialami oleh individu. Yang pertama, identitas diri ideal versus kekaburan identitas. Di masa dewasa awal, individu berusaha membentuk identitas diri yang jelas. Siapa dirinya, apa tujuan hidupnya, dan nilai-nilai apa yang ingin dipegang. Namun, tidak semua orang berhasil mencapainya. Sebagian justru mengalami kekaburan identitas, yaitu tidak yakin dengan pilihan hidup, bingung menentukan arah karir dan juga hubungan. Yang kedua, kemandirian versus tidak mandiri. Masa dewasa awal adalah tahap di mana individu diharapkan sudah mulai mandiri, baik secara emosional, finansial, maupun dalam pengambilan keputusan. Tapi, dalam kenyataannya, masih banyak yang belum siap lepas dari ketergantungan pada orang tua, keluarga, ataupun lingkungan. Tantangan ini sering muncul karena belum matangnya identitas diri,
kurangnya keterampilan hidup, atau belum stabilnya kondisi ekonomi. Kemandirian bukan berarti menutup diri dari bantuan, tapi mampu bertanggung jawab atas hidup sendiri. Yang ketiga, menikah versus tidak menikah. Pada masa dewasa awal, menikah sering dianggap sebagai salah satu tanda pencapaian kedewasaan sosial. Namun, tidak semua orang memilih atau siap untuk menikah di usia ini. Mereka yang menikah mungkin menghadapi tantangan dalam menyesuaikan diri dengan pasangan dan membangun kehidupan bersama. Sementara itu, yang memilih untuk tidak menikah ataupun belum menikah karena alasan fokus pada karir, pendidikan, atau alasan pribadi, sering mendapat tekanan sosial atau merasa terisolasi. Kemudian yang keempat, sukses versus gagal. Di masa dewasa awal, individu mulai mengejar pencapaian hidup, seperti karir yang stabil, hubungan yang sehat, dan pengakuan sosial. Sukses tidak hanya dilihat dari materi, tapi juga dari rasa puas, merasa berguna, dan mampu menjalani peran sosial secara seimbang. Sebaliknya, perasaan gagal bisa muncul ketika individu merasa tertinggal, kehilangan arah, atau tidak mencapai target yang diharapkan. Kemudian yang kelima, hubungan sosial yang sehat versus menarik diri. Masa dewasa awal adalah fase penting untuk membangun jaringan sosial yang kuat, baik lewat pertemanan, relasi kerja, maupun hubungan cinta. Hubungan sosial yang sehat ditandai dengan komunikasi yang terbuka, saling dukung, dan rasa aman secara emosional. Namun, sebagian individu justru mengalami kecenderungan menarik diri, menjauh dari lingkungan sosial karena rasa takut, trauma, kecemasan, ataupun pengalaman buruk. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu faktor yang mempengaruhi hubungan sosial pada masa dewasa awal. Yang pertama ada pola asuh dan pengalaman masa kecil. Individu yang dibesarkan dengan kasih sayang, komunikasi yang terbuka, dan rasa aman biasanya tumbuh dengan kemampuan membangun hubungan yang sehat. Namun sebaliknya, pola asuh yang otoriter, penuh konflik, ataupun cuek bisa menyebabkan individu kesulitan dalam mempercayai orang lain. Kemudian yang kedua, kematangan emosional. Dewasa awal dituntut mampu mengelola emosinya sendiri, seperti marah, kecewa, dan cemburu, agar hubungan tetap sehat tentunya. Orang yang belum matang secara emosional cenderung impulsif, mudah curiga, atau sulit untuk kompromi. Selanjutnya, pengalaman relasi sebelumnya. Hubungan pada masa remaja ataupun dewasa awal bisa membentuk pola pikir seperti apakah hubungan itu aman, apakah hubungan itu menyakitkan, apakah layak diperjuangkan atau harus dihindari. Pengalaman buruk seperti diselingkuhi ataupun diremehkan bisa membuat individu menarik diri dan takut menjalin relasi yang baru. Kemudian ada lingkungan sosial. Kehadiran teman-teman yang suportif, keluarga yang terbuka, atau komunitas yang sehat akan mendorong individu menjalin hubungan yang positif. Sebaliknya, lingkungan yang toksik atau penuh tekanan sosial bisa membuat seseorang merasa terasing. Nah, yang terakhir ada media sosial dan teknologi. Media sosial bisa memperluas jaringan pertemanan, namun di sisi lain juga bisa menyebabkan kecemasan sosial, perbandingan hidup, dan hubungan yang dangkal. Teknologi yang mempengaruhi cara berinteraksi, baik mempererat maupun menjauhkan, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.